Kawan-kawan, kemarin masih ada catatan di sini bahwa kita akan mencoba mendiskusikan tentang materi yang sifatnya susunan, ya. Kan perintahnya susunlah kalimat ini, kemudian terjemahnya apa, ya. Kemarin mungkin kita hanya belajar pola susunannya saja, ya. Kita tidak membahas tentang terjemahannya, ya. Ingat kemarin bahwa susunan dalam bahasa Arab simple. Jika dia muzakkar, kawannya muzakkar. Jika dia muannas, kawannya juga harus muannas, ya. Ini cara paling gampang dalam memahami bahasa Arab. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran atau hadis, biasanya sama aja. Jika muzakkar, muzakkar aja, kemudian muannas, muannas saja. Nah, itu cara memahami sebuah teks dalam berbahasa Arab. Nah, ketika pertanyaannya adalah hadhihi, ini, ya, maka carilah teks yang berbahasa Arab yang juga muannas. Misalnya kita yang paling gampang, mungkin kawan-kawan pernah ingat bahasa Arabnya ini sebuah pena atau pensil, hadhihi kitabatun, sebuah tulisan, ya. Nah, terjemahan kitabatun di sini silakan ditulis. Ini adalah sebuah tulisan, ya. Karena apa? Karena sifatnya adalah muannas, kawannya juga harus muannas. Tilka, nah sama nih. Tadi saya sudah dibahas, jikanya hadza itu berkawan dengan zalika, sama-sama muzakkar. Kalau hadhihi berkawan dengan tilka, sama-sama muannas, ya. Maka jika tilka itu muannas, carikan saja temannya yang muannas. Misalnya itu jendela, ya udah tambahkan saja zalika nafidatun, ya. Nah, ini namanya pola susunan yang sama. Hiya, nah karena menunjukkan sebuah nama, dia, seseorang, maksudnya apa? Berarti Anda harus mencarikan sebuah teks yang sifatnya profesi atau menggunakan pola isim fa'il. Kenapa pakai muannas, Pak? Karena sifat di sini juga contohnya muannas. Jika dia muzakkar, Pak, ya udah cari yang gampang saja. Huwa tolibun. Udah. Tidak usah mencari yang sulit-sulit, ya. Gampang-gampang saja, yang penting dia benar polanya. Terjemahkan saja, dia adalah seorang murid, ya. Nah, ini namanya susunan dalam bahasa Arab, ya. Anti fi, nah kamu seorang perempuan, fi. Baik, ingat rumus baru. Jika ada kalimat awal dan dipisah oleh huruf jar, maka apapun yang terjadi di sini boleh muzakkar, boleh muannas, dan barisnya wajib kasrah pakai alif lam depannya. Ini aja rumusnya, ya. Nah, apapun kalimatnya bebas. Anda mau menyebutkan di sini muzakkar, boleh. Muannas juga silahkan. Tapi karena dipisah oleh huruf fi, ini penyebabnya nih, karena dia dipisah oleh huruf fi, maka semuanya jadi bebas, ya. Anggaplah fi ini seorang sultan, ya. Nah, sultan mah bebas, ya. Pokoknya dia sudah ada huruf jar, maka kawan di depannya bebas dia, ya. Nah, bagaimana jawabannya? Udah, kawan-kawan bisa lihat, jika depannya ada anti fi, kamu berada di, ya udah, yang paling gampang apa? Mungkin kawan-kawan yang paling gampang itu kelas kali, ya. Anti fil fasli. Nah, Pak, kenapa kok muzakkar bisa, Pak? Oh, jawabannya tadi apa nih? Karena dia muzakkar, karena dia sifatnya ada huruf jar, maka dia jadi sultan, bebas. Bebas apa nih rumusnya? Bebas dia mau muzakkar atau muannas, ya. Kita lanjutkan. Nomor 6, ketika menyebutkan hadza, ini artinya menyebutkan sebuah pola. Ini
objek yang diminta, silahkan. Anda mau cari apa? Silahkan. Hadza kitabun, yang gampang saja. Ini sebuah buku. Dzalika kitabun, ya udah kitabun lagi, boleh juga. Anak, nah orang nih. Kalau orang berarti profesi, carikan saja profesi yang gampang apa. Ini bisa diambil. Ana tolibun, ya sama saja. Atau tolibatun, boleh. Kenapa? Tadi saya bahas di awal apa? Jika dia polanya ana dan nahnu, dia juga kawanan dari sultan tadi, ya. Sultan bebas, dia boleh muzakkar, boleh muannas, ya. Maka polanya anta, ya udah masukkan lagi ya gini kalau mau, ya silahkan. Tolibun, ya, karena anta muzakkar. Nah, ar-risalatu muannas, tapi ingat nih tadi catatannya apa? Dipisah oleh huruf jar. Rumusnya bagaimana? Rumusnya setiap huruf jar, ya, apapun kalimatnya, saya bikinkan sini ya. Al ismu plus huruf jar, maka kawannya harus al ismi, barisnya alif lam dan pakai kasrah. Apa saja huruf jar itu Pak? Mungkin kawan-kawan sudah ingat, kita ulang saja. Ada kalimat min artinya dari, ila ke, atau an dari, yang gampang-gampang saja. Kemudian ala di atas. Ada huruf yang sering ditemukan, yaitu huruf pi dan huruf bi. Nah, ini paling sering. Jika muncul huruf-huruf ini, maka setelahnya boleh bebas. Mau apapun silakan Anda, muzakkar, mau surah. Ar-risalatu alal maktabi. Nah, maktab silahkan diartikan dengan meja. Nah, barisnya alif lam dan berbaris kasrah. Ya, ini rumusnya tadi. Jika huruf jar, rumusnya apa? Nih, kasrah dan alif lam. Apa saja huruf jar itu Pak? Nih, boleh yang 1, 2, 3, 4, 6 saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Baik. Nah, inilah sedikit evaluasi dari materi yang kemarin. Mungkin kawan-kawan sudah bisa dikatakan berusaha keras dalam menjawab soal dalam bentuk simulasi latihan yang diambil dari teks buku berbahasa Arab UPB, ya. Meskipun kalau kita lihat secara cepat, kawan-kawan sudah mampu dalam menjawab soal ini, ya. Kenapa? Karena memang kemampuan kawan-kawan itu sudah di atas, ya, bisa dikatakan rata-rata nilai di atas 80, ya, ketika placement test kemarin. Nah, setidaknya cara yang tadi saya coba terangkan dengan kawan-kawan itu memudahkan dalam penyusunan dalam bahasa Arab, ya. Nah, meskipun masih banyak hal-hal yang mungkin saya tidak jelaskan di sini, tapi ya mudah-mudahan kawan-kawan bisa bisa dikatakan terus berkarya, ya, dengan berbagai macam bacaan dan berkarya dengan mencoba latihan-latihan yang berbahasa Arab, ya. Nah, untuk terjemahan kita pelan-pelan, ya, kita pelan-pelan saja dulu. Nanti kalau sudah paham baru akan kita bahas secara cepat, ya. Baik. Kita lanjutkan materi yang ketiga.